Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih sempat untuk hadir di tempat yang mulia. Semoga dengan niat yang ikhlas kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat beriringkan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para pengikutnya, sahabatnya, sampai pada kita umatnya yang senantiasa istiqamah di atas jalannya serta ajaran dan sunnahnya hingga akhir hayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu ini, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Cukup sekian muqaddimah dari aneh, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani.
Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat, nikmat sehat sampai dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan acara muhadarah. Salawat beriringan salam kita haturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang penuh ilmu saat ini. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Mungkin ini saja yang bisa Ane sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurillahu taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid mulia ini dalam rangka kegiatan muhadarah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya seluruh pengikutnya yang istiqomah atas ajarannya dan sunnahnya hingga akhir kiamat. Sekian dari muqaddimah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, sampai dengan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadarah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita bisa mendapatkan pahala dari
dari Rabb semesta alam. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga menuju pada zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikutnya yang istiqomah, serta pada pengikutnya yang istiqomah dalam ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Sekian muqaddimah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Yang dari itu kita bisa berkumpul di sini dalam acara muhadarah dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini saya tidak memiliki materi apa-apa. Namun atas motivasi dari teman-teman saya dengan alasan takut mempermalukan satu angkatan, akhirnya saya bersedia membuat kata-kata motivasi buat kalian semua. Karena ini berupa quotes, kata-kata pendek, kalian bisa mencatatnya dan sekaligus bisa mengambil pelajarannya. Semoga, insya Allah. Yang pertama, berjuang adalah suatu kewajiban, tapi istirahat adalah suatu keharusan. Tenang, kalian nggak akan ketinggalan kok. Yang kedua, pikirkanlah secukupnya dan jalankan sepenuhnya. Karena biasanya yang membuat hal itu rumit adalah pikiran tanpa tindakan. Yang ketiga, kita semua boleh punya keinginan. Kita semua boleh punya keinginan. Walaupun tidak semua bisa terwujud, namun Allah sudah menyiapkan takdir untuk kita yang akan tiba dan nantinya. Yang keempat, belajarlah menerima keadaan. Perkuat kepercayaan dan batin, maka perlahan akan kalian temukan kebahagiaan dalam diri kalian. Yang kelima, tanpa kita sadari, apa yang sekarang ini kita miliki adalah apa yang orang lain angan-angankan. Terkadang kita kurang berterima kasih dan mensyukuri atas apa
yang Allah Azza wa Jalla beri kepada kita. Sekian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, dan perhatikan dan dengarkanlah apa yang disampaikan. Syukran to all my brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajak kita untuk menuju jalan yang benar, yang telah membawa kabar gembira kepada orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta memberi ancaman kepada orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah memberi Rasulnya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga tetap diberi kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sabar dan tabah dalam menghadapi ujiannya dari tantangan umat yang telah menolak ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadharah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita aturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang beristiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Mungkin ini saja muqaddimah yang baru saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'diman lisya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali wa ashabi wa ihwani amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat, nikmat sehat, sampai dengan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan muhadharah. Semoga dengan niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada pemimpin anak cucu Adam, qudwah hasanah kita, habibana wa nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti saat ini. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di atas ajaran dan sunnahnya hingga hari kiamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para santri yang semoga Allah rahmati dan Allah cintai karena kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Cara untuk mencintai Allah adalah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh yang dilarang olehnya. Cara atau tanda cintanya Allah terhadap kita adalah kita akan dimudahkan urusan kita, akan difahamkan agama kita, ditambah ilmu kita, serta iman kita semakin bertambah di setiap harinya. Semangat kita di dalam beribadah kepadanya. Itu tanda cinta Allah terhadap kita. Hadirin, teman-teman sekalian, para santri yang semoga Allah cintai. Tadi sudah kita saksikan bersama beberapa adik-adik kita dengan begitu semangat dicampur dengan grogi, tapi alhamdulillah mereka bisa sampai ke tempat ini, duduk di sini untuk menyampaikan walaupun hanya muqaddimah. Bukan muqaddimah yang saya lihat, tapi saya lihat bagaimana mental mereka ketika duduk di depan antum semua. Dan teman-teman yang lain nanti juga sama sampai di sini. Alhamdulillah semuanya bagus. Nanti kedepannya sudah pakai materi. Awalnya muqaddimah dulu, setelah itu ada materi. Kemudian pesan saya untuk semuanya, bahwasanya sebagai seorang dai, yang pertama sekali yang harus dimiliki adalah mentalnya harus kuat. Suatu saat antum akan keluar, di luar sana itu banyak kritikan-kritikan terhadap kita ketika kita menyampaikan dakwah kita. Pasti itu terjadi. Ketika kita mengatakan hijab itu adalah wajib, maka pasti ada orang membantah hijab itu nggak wajib. Wajib tergantung pribadinya. Ketika kita memerintah orang untuk berhijab, dia mengatakan hati saya dulu yang hijab, nanti baru kepala saya hijab. Dia nggak tahu hati itu kalau dihijab berarti ditutup sama Allah. Kalau hati sudah ditutup, nggak bisa mendapat hidayah dari Allah. Itu karena orang-orang yang tidak berilmu. Kalau antum yang berilmu harus bisa menjawab itu. Ketika ada perkara-perkara seperti itu bisa menjawabnya. Nah itu salah satu caranya adalah latihan muhadharah, sehingga antum bisa mental bisa menyampaikan. Kadang kita punya ilmunya, tapi ketika menyampaikan kaku. Karena kenapa? Karena nggak terbiasa untuk berbicara. Gitu yang pertama. Yang kedua, yang harus dimiliki seorang dai adalah dia harus mempunyai ilmu yang mendalam. Ilmu yang mendalam di sini dalam perkara yang mau kita sampaikan. Contoh, ketika kita mau menyampaikan tentang zina, ya harus menguasai hal-hal terkait dengan zina. Apa itu zina? Seperti apa disebut dengan zina? Ancaman apa buat orang pezina? Kalau pezinanya udah nikah, apa hukumannya? Yang belum nikah, apa hukumannya? Bezinanya anak kecil, apa hukumannya? Kan sekarang kan ada berita, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Salah satu sekolah semuanya hamil di luar nikah, ratusan orang. Mereka mengajak pasangan antara siswa dengan siswi ke sebuah hotel, kemudian melakukan hubungan seksual.
terjadi kenapa? Kenapa bisa terjadi? Disebabkan karena hawa nafsu yang memuncak, kemudian mereka tidak mempunyai ilmu agama yang membentengi mereka dari perbuatan itu. Jangan sampai seorang santri seperti itu. Pulang-pulang rumah bonceng sana sini, akhirnya yang dibonceng juga punya nafsu juga, yang ngebonceng juga nafsunya ada. Datanglah syaitan, gabung jadi satu, akhirnya berzina. Kemudian dia mengatakan saya khilaf. Ya benar, khilaf. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Jumatan sudah disampaikan tentang perkara taubat. Kita setiap hari harus beristighfar. Ya minimal 70 sampai 100 kali. Kenapa? Karena Nabi maksum dari dosa yang sekarang, dosa yang lalu atau dosa yang akan datang. Maksum, tidak terkena dosa. Tapi beliau beristighfar setiap hari. Apalagi kita, semua menegangkan. Bukan seorang nabi, belum dijamin masuk surga. Padang mahsyar masih menegangkan. Alam barzakh masih menunggu malaikat yang begitu garang. Kalau kita tidak beristighfar, terus apa yang harus kita harapkan ketika kita sudah meninggal? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dimiliki seorang dai adalah dia harus paham tentang kondisi. Datang ke tengah-tengah orang yang ahli zina, pelacur misalnya, langsung mengatakan zina haram, antum masuk neraka, mati ente, dikeroyokin. Itu nggak paham situasi. Ketika datang di tengah-tengah orang yang maksiat, maka kita menyampaikan perkara maksiatnya, bukan mengatakan hukumnya. Jangan sampaikan hukumnya dulu. Oh, zina itu ada kerusakannya. Apa yang dia bisa merusak? Misalnya merusak tatanan kehidupan, sosial dan sebagainya misalnya. Kita rayu mereka dulu, rayu. Nanti di akhir baru kita, itulah sehingga Allah mengatakan hukumnya haram. Karena tadi kerusakan-kerusakan tadi. Nah, itu namanya paham kondisi dan situasi. Jangan datang di tengah santri bahasa tentang poligami. Ya, santri aja belum nikah, udah paham poligami aja, ya nggak nyambung. Ya, gitu maksudnya. Kalau di kalangan santri itu yang dibahas-bahas ya terkait dengan zina. Kenapa zina? Karena yang sering terjadi perzinahan itu anak remaja. Karena kenapa? Pubertasnya itu loh. Pubernya itu luar biasa. Apalagi kelas 10, kelas 11 ke atas, 9, 10, 11, itu udah berbahaya itu. Jangankan lihat wanita cantik, lihat wanita yang paling jelek aja nafsu dia. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia dalam masa pubertas. Dan semoga antum semua bisa menjadi seorang dai. Makanya harus paham kondisi. Ya, dakwah itu harus mengerti kondisi. Kemudian yang terakhir adalah, sebenarnya banyak ya, tapi saya hanya mengutip beberapa saja. Yang terakhir adalah harus sabar. Sabar. Ya, kalau nggak sabar, antum nggak bisa menjadi seorang dai. Nggak ada seorang dai yang tidak dihujat. Ya, nggak ada seorang dai yang tidak dihujat. Jangankan dai, nabi aja dihujat. Tadi sudah disampaikan kan, nabi itu dilempar pakai apa segala macam. Lempar pakai tai apa namanya? Sapi, kotoran sapi, kotoran ini. Dikatakan gila, dikatakan penyamun, dukun, sihir dan sebagainya. Tapi apakah Nabi langsung ya Allah hancurkan umatku? Enggak. Kata Nabi apa? Aku akan menyimpan doaku ini, ya, jatah doaku ini di hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku.
Itu sayangnya Nabi kepada kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sayang kepada Nabi? Itu aja pertanyaan. Banyak orang yang rindu dengan artis, rindu dengan sepak bola, pemain bola, rindu dengan model, rindu dengan selebgram, rindu dengan tiktokers, ya kan? Tapi nggak rindu terhadap Nabi. Ini berbahaya, kayak Okto. Nah, itu luar biasa. Bercanda Okto. Nah, Okto orang soleh insya Allah. Antum semua juga jadi orang soleh. Ya, jadi sebagai pesan untuk yang lain, nanti ketika antum sampai ke sini, ya dipersiapkan mentalnya, banyak berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sehingga perkataan antum itu bisa enggak kaku, bisa didengar orang, bisa dipahami, sehingga ada manfaat. Masya Allah, luar biasa. Kita memberikan apresiasi kepada kelas 7 sudah bisa tampil di depan, ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mas Arya sama ini nanti dibuat lagi jadwal yang selanjutnya. Ya. Persiapannya dari sekarang sehingga majunya enggak kaku. Insyaallah semua bisa. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita semua adalah seorang dai yang perlu belajar untuk menyampaikan menyampaikan dakwah, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah dan sebagainya. Bahkan mungkin kita saling menasihati di antara kita. Kalau kita sudah mengetahui satu ayat, sampaikan. Ketika kita mengetahui tentang ayat akhlak, kita sampaikan tentang akhlak. Kita mengetahui tentang ayat tentang akidah, sampaikan tentang akidah. Nah, jadi jangan sampai kita menutup ilmu yang sudah kita pelajari. Apalagi sudah dipelajari tapi nggak diamalkan, itu lebih berbahaya. Nanti kita kayak orang Yahudi. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya maaf. Dan insyaallah kelas 7 harus semangat ya, semangat untuk mempersiapkan muhadarahnya sehingga sampai ke sini sudah matang. Ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.